Begitu juga setiap malam Buya Sofyan Ras lewat grup Rahmatan lil Alamin. Beliau bukan ustadz, tetapi menganjurkan kepada dai-dai untuk bangun di tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dalam sejarah pada penghujung abad ke-12 Hijriah, Abu Bakar radhiyallahu an mengirim pasukan untuk memelihara negeri-negeri Syam dari cengkraman pasukan-pasukan Romawi pada saat itu. Beliau mengutus Amr bin As sebagai panglima perang untuk membendung pasukan Romawi. Yang menariknya pada peristiwa itu adalah umat Islam berkekuatan lebih kurang 40.000 orang, sementara pasukan Romawi berkekuatan lebih kurang 200.000 orang. Jadi kekuatan itu 1:5. Luar biasa karena takdir Allah Subhanahu wa taala dan semangat jihad yang berada pada pihak kaum muslimin walaupun pasukan mereka sedikit, perperangan itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pimpinan perang dari Romawi merasa heran, kenapa kami yang banyak, pasukan kami yang besar bisa dikalahkan oleh pasukan yang kecil. Maka dia suruh salah seorang daripada pasukan Romawi untuk pergi melihat apa yang dilakukan mereka sehingga bisa mereka melakukan kemenangan-kemenangan itu. Begitu dilakukan penelusuran terhadap kebiasaan kaum muslimin, maka yang diutus tadi melapor kepada komandannya. Saya saksikan kaum muslimin kebiasaan mereka adalah kebiasaan mereka yang menang itu adalah mereka seperti rahib-rahib di malam hari dan lincah menunggang kuda pada siang hari. Jadi rupanya dari hasil lacakan pasukan ini ternyata memang kebiasaan kaum muslimin adalah menghidupkan malam, berqiyamul lail pada malam hari. Kemudian mereka juga ahli menunggang kuda di siang hari. Sampai-sampai ada seorang sahabat mengatakan, kebiasaan kami adalah sebagai rahib, pendeta-pendeta seperti pendeta di malam hari, dan juga kami seperti singa yang mengaum dengan kencangnya pada siang hari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mukaddimah ceramah ini, saya ingin menyampaikan kepada diri saya dan kita semuanya, ternyata ada hubungan yang sangat erat antara kedekatan kita pada malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kinerja kita pada siang hari. Oleh karena itu Islam menawarkan bahwa
kepribadian seorang muslim itu harus seimbang, tawazun. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu juga umat Islam harus bisa menguasai kehidupannya kesehari-hari di dunianya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Persiapkanlah negeri akhiratmu dengan sebaik-baiknya. Untuk itu jangan kalian lupakan kehidupan dunia kalian. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memadukan antara otot dengan hati. Otot itu disimbolkan, itu udah tadi, seperti singa di siang hari, hebat menunggang kuda di siang hari, punya kinerja di siang hari, dan hati itu adalah bagaimana kedekatan mereka kepada Allah pada malam harinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua ini harus seimbang dalam kehidupan. Tidak boleh ada satu yang menonjol. Kita melihat ada juga perilaku umat Islam kuat sekali memberikan didikan kepada hatinya tapi mengabaikan dunianya. Ada juga kita menyaksikan umat Islam setengah mati dia merebut dunia ini tapi keropos hatinya. Ini tidak diinginkan oleh ajaran Islam. Tapi bagaimana seimbang untuk memberi makan kepada potensi rohaniah hati dan memberi makan kepada potensi jasmaniah. Untuk mempersiapkan keutuhan kecerdasan spiritual dengan kecerdasan otaknya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lewat peristiwa yang saya sampaikan tadi, lewat ayat-ayat yang saya bacakan tadi, ternyata ada hubungan yang erat antara kehidupan malam dengan kehidupan siangnya. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila warattilil qur'ana tartila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wahai orang-orang yang berselimut. Berselimut itu kan simbol kemalasan itu. Wahai orang-orang yang sedang malas, qumil laila illa qalila, bangun di tengah malam, bermunajat kepada Allah, minta inspirasi kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Kemudian di siang hari membaca Quran, dilanjutkan dengan baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saya dapat gambaran bahwa ternyata kehidupan di siang hari itu sangat besar pengaruh di malam hari. Jadi jangan dianggap malam hari ketika kita taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, tidak ada pengaruhnya kepada siang hari. Sebenarnya kinerja kita yang tinggi, semangat hidup kita yang tinggi, kecerdasan kita yang prima di siang hari, itu karena ada pengaruh di malam hari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu dabatus salihin qablakum. Wa inna qiyamul lail qurbihil ilallahi wa manhatu 'anil itsm wa takfirul lisayyi'at wa matara datan lidda'i anis hasadi. Dirawalkan oleh At-Tirmidzi. Hendaklah kalian melakukan salat malam, karena itu merupakan tradisi orang-orang yang soleh sebelummu. Sesungguhnya salat malam itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mencegah dari perbuatan dosa. Dan sholat malam itu menghapuskan kesalahan. Dan sholat malam itu akan bisa mengusir penyakit-penyakit yang ada di tubuh kalian. Luar biasa. Jadi lewat hadis ini juga kita menyaksikan, kita mendapat gambaran bahwa kebiasaan qiyamul lail malam itu juga akan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari pada siang harinya. Para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, perguruan
Safiatul Amaliyah, saya melihat oleh Buya Sofyan Ras sudah memadukan tipologi pendidikan itu. Pendidikan untuk rohani dan pendidikan juga untuk skill bagi siswanya. Saya mendengar di sini ada tahfiz Quran, saya mendengar di sini ada amalan-amalan sunnah, saya di sini mendengar bahwa ada yang namanya iktikaf, membiasakan diri qiyamul lail. Kemudian juga siswa-siswanya jago berbahasa Inggris, berbahasa Jepang. Kemudian di sini juga ada ilmu sains dan teknologi. Semuanya ini adalah dalam rangka untuk memenuhi ajaran Islam yang sempurna itu. Bagaimana memadukan antara potensi rohiyah dengan potensi yang namanya akliyah. Nah, oleh karena itu rugilah kita kalau seandainya tidak memasukkan anak kita ke sekolah yang penuh berkah ini. Begitu juga setiap malam Buya Sofyan Ras lewat grup Rahmatan lil Alamin. Beliau bukan ustadz, tetapi menganjurkan kepada dai-dai untuk bangun di tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Rahmatan lil Alamin, mari salat tahajud malam, mari membaca Quran, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita sedihkan, hanya beberapa orang saja yang menyahut dia di malam hari itu. Ini luar biasa ini. Dan saya sudah tahu sekali bahwa apa yang dilakukan oleh Buya ini dengan menghidupkan malam, dengan menghidupkan qiyamul lail dan membaca Quran, saya yakin dia sudah merasakan efek dari itu semuanya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, oleh karena itu saya berharap, saya menganjurkan lewat channel YouTube ini, mari sama-sama kita memperhatikan potensi rohani kita dan sekaligus potensi jasmani kita, dan kedua-duanya ini harus kita pelihara. Dan salah satu sarana dan prasarana untuk menempa itu adalah perguruan Safiatul Amaliyah yang digagas oleh Buya Sofyan Ras. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan ini dalam rangka untuk memajukan generasi Islam, memajukan generasi kita, mendapat lindungan, mendapat hidayah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Buya Sofyan Ras senantiasa dalam keadaan sehat walafiat beserta ibunda dan anak-anak sekalian. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kiranya ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wassalamu azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.